A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kisah Nabi dan Rasul yang mana kemarin sudah kita bahas, kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang Allah habisi. Kali ini kita akan membahas seorang nabi dari bangsa Arab juga. Beliau masih ada keluarga dengan Nabi Hud alaihissalam. Satu keturunan. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, dia itu adalah termasuk dari Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sekarang sudah tidak ada lagi keturunannya di muka bumi. Ia adalah dari kaum Ad juga, keturunannya kaum Ad. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Adanil Ula. Kata Allah SWT, Ad yang pertama itu kaumnya Nabi Hud. Kalau Allah bilang Al-Ula, berarti ada yang kedua, yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Adapun kaum Samud, mereka tinggal di tempat namanya Madain. Dia terletak di antara kota Madinah sama Tabuk. Sama kerajaan Saudi ditutup, dipagar, tidak boleh ada orang masuk ke sana karena tempat diturunkannya azab, jadi orang tidak boleh lewat sana. Samud perlu diketahui adalah nisbah ila samad. Kenapa dibilang Samud? Diambil dari kata samad yang artinya wahuwa ma'al kholil, air yang sedikit. Wa kanat hazihil kabilah taskulul hizr. Kabilah ini taskulul hizr, nama tempatnya adalah Hizr. Wahum ashabul hijr. Wahazal hijr mabainal hijazi wa Tabuk. Satu tempat yang ada di antara Hijaz dan Tabuk. Wahuwa taqiban yab'udul anil madinati munawwarah samanina wassalasa sami'a kilo. 380 kilo dari Madinah menuju utara. Tabuk itu ada di utaranya Madinatil Munawwarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wazkuru izza'alakum kullafa min ba'di Ad. Mereka itu datang setelah kaumnya Ad, langsung setelah Nabi Hud alaihissalam. Tidak lama setelah itu Nabi Saleh alaihissalam. Lalu teman-teman, seperti biasa, tugas seorang Nabi dan Rasul itu berdakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid, yang mana ini sudah berulang kali terjadi dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, turun ke zamannya Nabi Hud alaihissalam, sekarang di zamannya Nabi Saleh alaihissalam. Skenario yang sama, mereka semua berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduakan Allah, menyembah berhala, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taz'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Ini rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Mestinya kalian syukur sama Allah. Tapi bukan kalian syukur, malah kalian membangkang. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah diberi kemampuan, diberi anak yang banyak, tapi apakah itu semua nikmat sama kalian itu dibuat untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah utus Saleh alaihissalam kepada kaumnya sendiri, saudaranya sendiri. Wa ila samuda akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Akhirnya diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Saleh alaihissalam untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Hud dan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan teman-teman, dari dulu sampai sekarang, pertikaian terbesar di muka bumi itu adalah antara kekufuran dengan iman. Itu pertikaian yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud akhahum Shalihan. Kami telah utus Saleh kepada saudaranya kaum Samud, atau kami telah utus kepada kaum Samud saudaranya Saleh. Apa utusannya? Anibudullah faizahum farikhani yuktasimun. Agar kalian menyembah Allah semata, namun mereka terpecah menjadi dua. Farikhani yuktasimun, dua farik. Yaktasimun, farik itu kelompok. Yaktasimun, ribut ini, bertikai dua kelompok. Yang satunya beriman, yang satunya tidak beriman. Tapi yang beriman ini sedikit. Yang beriman ini, yang sedikit ini,
sama yang kufur ini, para orang-orang sombong, para pemuka kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sama mereka, "Hei orang-orang rendahan, kita lihat dari dulu orang yang beriman sama Nabi dan Rasul itu orang yang tidak dianggap, orang yang rendah, miskin, pesuruh, budak, itu yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Hatinya bersih, tidak sombong." Ditanya mereka sama ini, mereka para pemuka yang sombong ini, "Apa kalian percaya Soleh itu diutus sama Allah? Betul kalian percaya?" Subhanallah. "Ata'alamuna ana'an solehan mursalun min rabbih." Dijawab sama mereka dengan penuh keimanan. "Qalu inna bima ursila bihi mu'minun." Mereka berkata, "Kami beriman atas apa yang diutus kepada Soleh alaihissalam." Tanpa ragu mereka menjawab demikian. Jiwanya bersih, tidak sombong. Ya begitulah teman-teman, orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul di saat mereka orang-orang yang lemah ini, di saat mereka biasa diperintah, biasa disuruh-suruh, mereka tidak punya hak untuk bersuara, yang mana biasanya mereka dipimpin oleh orang yang sombong, dipimpin oleh orang yang zolim, yang perkaranya mereka dipegang oleh orang-orang ini. Sekarang datang seorang nabi, orang baik yang mereka tahu orang jujur, orang yang tidak pernah bikin masalah, mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah orang-orang yang biasa diperintah ini ikut sama nabi. Daripada ana nurut sama ini, sama orang-orang yang zolim ini, kata mereka, kurang ajar, kalau ngomong gak bener, lebih baik ana ikut sama Nabi dan Rasul, ikut sama Soleh, orang baik. Siapa yang tidak tahu Soleh, orang baik? Begitulah pengikutnya para Nabi dan Rasul. Makanya mereka yakin. Lalu dijawab lagi sama mereka, orang-orang kafir, "Kita ini dengan apa yang kalian imani itu, kami kufur." Dengan bangga mereka mengatakan demikian, "Kami kufur kepada apa yang kalian imani itu." Soleh itu ngaku-ngaku jadi nabi. Beginilah mereka para orang kafir. Akhirnya Nabi Soleh berdakwah perlahan demi perlahan. Dikatakan bahwa Allah yang menciptakan kalian di atas muka bumi, dan kemakmuran kalian menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Dan juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kalian kemudahan, kalian membuat istana-istana, kalian pahat itu gunung-gunung dijadikan rumah sama kalian. Allah kasih kalian kekuatan di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kalian, katanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masa ini semua yang mestinya kalian bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian berbuat syirik. Mestinya kalian syukur tapi kalian bikin kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini balasannya?" Dijawab, pintar ngomong mereka. Ini mau bikin Nabi Soleh itu nyesel. "Qalu ya Soleh, qad kunta fina marjuan qabla haza." Wahai Soleh, sebelum kamu berdakwah ini, sungguh kami itu berharap kepadamu ya Soleh. Kamu itu orang pintar di kalangan kita. Kamu itu orang yang terpandang. Kamu itu kami harap menjadi seseorang yang membela kita. Tapi kenapa sekarang kau membelot wahai Soleh? Kami kecewa. Mereka mau bikin Nabi Soleh nyesel berdakwah sama mereka. Seraya mereka mengatakan, "Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna." Kamu yang kami harap selama ini, sekarang kamu mau melarang apa yang bapak kita sembah dulu. Kamu mau melarang kita untuk menyembah apa yang disembah sama bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Mereka bilang tidak enak sama nenek moyang. Ini sudah turun-temurun soalnya. Seperti itu mereka. Sama seperti orang kafir, setiap Nabi Soleh berdakwah didebat terus sama mereka, dibantah sama mereka. Didakwahi sama Nabi Soleh alaihissalam dengan uslub dakwah yang luar biasa. Nabi Soleh bilang, "Awas, hati-hati, Allah kirim azab kepada kalian. Ingatkah kalian bahwa kaum Ad dihabisin sama Allah? Tidak ada sisanya. Kalian sama Allah dijadikan pemimpin, khulafah di muka bumi, pewarisnya kaum Ad. Ingat itu dulu, bagaimana kaum Ad sama Allah dihabisi. Jangan sampai kalian dapat nasib yang sama." Itu katanya Nabi Soleh. Dan juga ditakut-takuti sama Nabi Soleh. Kata mereka, dakwah itu bukan dakwah rahmat saja. Allah itu mengampuni dosa. Betul Allah mengampuni dosa, tapi Allah bilang azabku sangat pedih. Azabun alim. Kata Allah, sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Sama Allah dikasih tahu.
Allah bilang, kasih tahu kepada hambaku, aku maha pengampun. Tapi jangan lupa kasih tahu azabku sangat pedih. Itu yang disampaikan sama Nabi Soleh kepada kaumnya. Fattaqullaha wa'ati'un. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Diingetin sama Nabi Soleh alaihissalam, dan taatlah kepadaku. Saya ndak minta uang, ndak minta kedudukan. Beginilah para nabi dan rasul taat sama Allah. Ibadah ke Allah, itu saja. Nabi Musa dakwah ke Fir'aun bukan mau guling kerajaan, bukan. Tetap ya kamu Fir'aun jadi raja, tapi sembahlah Allah semata, jangan ngaku jadi Tuhan. Nabi Muhammad berdakwah sama kaum Quraisy, apakah minta kedudukan? Enggak, sembahlah Allah. Ma'as'alukum min ajrin, aku tidak pernah minta uang. Itu yang dikatakan para nabi dan rasul. Lalu yang selanjutnya, biasa seorang nabi dan rasul tidak pas ceritanya kalau belum diganyang sama umatnya, dicoba sama umatnya. Sukriya wal ihtiza, dibuat mainan sama kaumnya, dihina. Qalu ya Soleh, qad kunta ta'fina marjuan, qad qabla haza atanhana, anak budu ma ya'budu abauna, wa inna la fi syakim ma tad'una ilahi murib. Sungguh kami ragu atas apa yang engkau bawa wahai Soleh, karena kamu memerintahkan kita untuk menyembah kepada apa yang bukan disembah oleh nenek moyang kita. Kita ini ragu. Ditolak dakwahnya sama mereka. Atanhana anak buda mayak budu abauna. Kamu mau melarang kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Tidak mungkin, kata mereka. Tidak usah banyak omong, ya beginilah mereka. Lalu teman-teman, ditolak dakwahnya oleh mereka. Mereka mengatakan mereka membuat makar pada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka tidak tahu siapa yang dibaliknya Nabi Soleh alaihissalam. Dia pikir Nabi Soleh ini bercanda, dipikir acting. Mereka tidak tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala bikin makar, tipu daya. Wa makaru makron, wa makarna makron, wa hum la yas'urun. Mereka membuat makar. Kata Allah, kami juga bisa bikin makar. Sedangkan mereka tidak merasa. Apa makarnya mereka? Mereka meminta bukti kepada Nabi Soleh alaihissalam. Wahai Soleh, kalau kamu ngaku sebagai Nabi dan Rasul, iya, kami minta bukti. Kata Nabi Soleh, bukti apa yang kalian mau? Yang mana ini kisahnya diceritakan di Israiliyat. Mereka minta unta betina yang baru punya anak, yang anaknya nempel terus di belakangnya. Itu yang mereka minta. Katanya, ya Soleh, ini di tengah kota kita ada batu besar. Batu ini tidak ada gunanya. Gimana kalau kamu keluarkan unta yang baru melahirkan dan anaknya yang kecil dari batu ini? Katanya Nabi Soleh, apakah kalau ana bisa keluarkan unta dari batu ini, kalian mau beriman? Iya, kami beriman. Baik, dikatakan, dikisahkan Nabi Soleh sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru selesai sholat, pecah itu batu yang sangat besar ini, keluar unta. Dan tak lama dari itu ngekor anaknya di belakang unta betina itu. Mana ada unta keluar dari batu sama anaknya lagi. Anaknya baru lahir lagi, sesuai yang mereka minta. Mereka lihat itu teman-teman. Mereka saksikan di depan matanya sendiri. Ayo beriman, kata Nabi Soleh. Sebagian orang-orang kecil beriman. Tapi yang besar-besar ini, yang minta bukti-bukti ini, tidak mau beriman. Apa katanya mereka? Ini sihir. Ya, ini sihir. Soleh bikin sihir, mencoba mengelabui kita. Kemudian teman-teman, unta ini sudah keluar sekarang. Diingetin mereka sama Nabi Soleh alaihissalam, hazihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda untuk kalian, bukti untuk kalian. Fazaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Jangan kalian ganggu, jangan kalian goda ini unta dengan kejelekan, disakiti atau dibunuh. Fayakhuzakum azabun alim. Sungguh akan datang kepada kalian azab yang sangat pedih jika kalian ganggu unta ini. Laha sirbun walakum sirbu yaumin ma'lum. Dikatakan untanya ini dari saking besarnya, an-naqa al-azimah, besar. Dulu mereka itu kaum Samud minum di satu sumur. Semenjak ada unta ini, katanya Nabi Soleh, kalian minum di sumur itu 1 hari, 1 hari setelahnya untanya yang minum.
kalian gak usah minum di hari unta ini minum, tapi kalian minum susunya unta ini. Dari saking besarnya untanya, susunya kalau diperah bisa satu kampung minum susu itu. Besar, masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih optimis Nabi Soleh bisa dakwahkan mereka, terus didakwahi sama Nabi Soleh. Lalu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bahwasanya unta yang sudah diingatkan sama Nabi Soleh jangan diganggu, sama mereka diganggu. Sama mereka diganggu. Bagaimana mereka mengganggu untanya Nabi Soleh alaihissalam? Begini, dahulu diceritakan ada seorang wanita cantik bernama Soduk binti Al-Muhayyah. Perempuan ini cantik, banyak diharap sama laki-laki kaum Samud. Perempuan ini menawarkan dirinya kepada seseorang lelaki. Ibaratnya orang soleh kaum Samud lah, menawarkan dirinya, tapi bukan orang soleh. Solehnya mereka di atas kekufuran, itu solehnya mereka. Namanya Misra bin Muharij. Ya Misra mau, cantik ini. Kalau kamu mau sama aku, kata yang perempuan, bunuh untanya Saleh. Maharnya kamu bunuh untanya Soleh. Goyang Misra ini. Waduh, berat ini. Mau deket-deket sama untanya Nabi Soleh, mikir. Sudah diancam sama Nabi Soleh, tapi ana bisa dapat perempuan. Di waktu yang sama, ada ibu-ibu juga namanya Unaiza atau Aniza. Ibu ini sudah tua, punya 4 orang anak dan semuanya cantik-cantik. Ibu-ibu ini ngomong kepada seseorang lelaki yang bernama Qadar bin Salif. Katanya ibu-ibu ini, ya Qadar, kalau kamu bisa bunuh untanya Saleh, kamu pilih di antara 4 anak saya ini, mana yang kamu mau silahkan ambil. Oh, goyang juga Qadar ini. Waduh, kemudian bertemulah di satu titik Misra sama Qadar. Kalau cuma berdua, waduh, ndak enak kita. Nabi Soleh ini teman-teman tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Soleh ini mungkin sama seperti Nabi Muhammad SAW, punya kedudukan tinggi. Kastanya itu tinggi di kalangan kaum Samud. Jadi kaum Samud itu takut sama Nabi Soleh. Bukan orang sembarangan Nabi Soleh di antara mereka. Orang petinggi-petinggi. Masa kita berdua mau ngelawan Soleh? Jangan. Kemudian dicari lagi sama mereka 7 orang teman-teman, buat bunuh untanya Nabi Soleh. Dikumpulkanlah. Akhirnya terkumpullah 9 orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dahulu di tempatnya mereka ada 9 orang laki-laki yang merusak di muka bumi. Ya, ini maksudnya Qadar bin Salif sama Misra dan ditambah 7 orang lagi teman-temannya. 7 orang ini juga belum berani mau mengeksekusi untanya Nabi Saleh. Mereka kumpulkan semua kaum Samud yang kufur kepada Nabi Saleh, yang tidak satu jalan sama Nabi Saleh, dikumpulkan sama mereka. Perempuan, laki-laki, anak kecil, ibu-ibu, semua sama mereka dikumpulin. Mereka ngomong, gimana? Kita ini 7 orang mau bunuh untanya Nabi Soleh. Setuju ndak? Setuju. Baik, sudah setuju ya. Jadi besok kalau ada apa-apa, ya ini kita semua yang membunuh, bukan kita bertujuh aja. Makanya Allah mengatakan, fa'aqoruha, sama mereka dibunuh. Aqoru, jamak, banyak. Kenapa? Katanya ahli tafsir, karena mereka semua sepakat mau membunuh untanya Nabi Saleh. Maju mereka, salah satunya memanah dari jauh, dihantam kaki untanya, tersungkur untanya, jatuh. Karena besar untanya, jadi tidak ada yang berani nyerang dari dekat. Karena kalau orang deket-deket sembarangan ditendang bisa mati. Dari jauh dipanah, kena kakinya, tersungkur untanya, jatuh. Dihantam sama yang satu lagi, akhirnya mati untanya Nabi Saleh alaihissalam. Apa yang terjadi teman-teman? Lalu Nabi Soleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, yang mana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'aqaruna qata wa atu an'am li rabbihim. Mereka membunuh untanya Nabi Saleh dan mereka membangkang atas perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu ya Soleh, kata Nabi Soleh, ana bilang jangan kalian bunuh ini unta, fayakhuzakum azabun alim, kalian bisa diazab sama Allah. Terus mereka bilang kepada Nabi Soleh, ya Soleh, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya Soleh,
sekarang untanya sudah mati. Terus kamu mau apa? Datangkan sini yang kamu janjikan kalau kamu memang Rasul. Memang kamu diutus oleh Allah, kamu Nabi, datangkan yang kamu bilang itu. Datangkan azab itu. Diancam Nabi Soleh. Salah satu ayam zalika wa'dun khairu makzub. Kata Nabi Soleh, kami kasih waktu 3 hari. Dan ini janji yang tidak dapat didustakan. Waktu dibunuhnya unta itu terjadi pada hari Rabu. Saat Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, kalian diberi waktu 3 hari. Mereka pikir, waduh, bahaya nih. Kita bunuh saja sekalian Soleh. Untanya sudah dihabiskan, sekarang Nabi Solehnya mau dihabiskan juga. Akhirnya 9 orang ini naik ke atas bukit, mata-matai rumahnya Nabi Soleh. Lanubayyitannahu, kata mereka, kami mau datangi malam-malam. Akan kami habisi satu-satu Soleh sama keluarganya semua. Kalau siang-siang bahaya, kami bisa diserang sama kabilahnya Soleh. Nabi Soleh punya kabilah yang menjaga dia. Mereka tidak berani. Takut ribut antara kabilah nantinya. Gara-gara 9 orang ini. Jadi malam-malam aja. Sehingga kalau mereka ditanya, siapa yang bunuh Soleh, tidak tahu. Tidak kelihatan. Matinya malam. Gelap gulita. Siapa yang bisa lihat? Lalu mereka naik ke atas bukit untuk mata-matai Nabi Soleh. Sampai kalau Nabi Soleh sudah masuk ke rumahnya, mereka mau masuk ke rumahnya Nabi Soleh diam-diam dan dibunuh satu-satu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa yamkurun, kata Allah, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bisa buat makar, bikin makar, silahkan bikin makar. Wa yamkurullah, tapi Allah bisa bikin makar yang lebih hebat dari mereka. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya pembikin makar. Lalu apa yang terjadi? 9 orang ini oleh Allah dijatuhkan batu dari bukit itu. Dijatuhkan ke 9 orang ini. Habis 9 orang ini mati. Tidak terdengar kemana kabarnya mereka. Baru niat mau bunuh Nabi Soleh, dijatuhkan batu besar dari atas gunung, mati semua. 9-9-nya hilang ceritanya, 9 orang ini sudah. Adapun kaumnya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberi waktu mereka 3 hari. Pada hari Kamis muka mereka semuanya menguning. Pada hari Jumat besoknya mukanya memerah. Dan pada hari Sabtu mukanya menghitam. Malam minggunya mereka menunggu seolah-olah mereka sudah pakai kain kafannya masing-masing. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Wa'dun khairu makzub, janji yang tidak bohong. Apa yang terjadi? Besoknya hari Minggu, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Hari Minggu pagi, saat matahari sudah naik, sudah menerangi bumi, Allah kirimkan soihatan, jeritan halilintar dari atas langit, yang bikin mereka itu terangkat semua nyawanya sekaligus tanpa tersisa. Inna arsalna alaihim soihatan fakanu khasimil muhtazir. Mereka menjadi seperti hasil panen yang sudah kering. Tahu kan? Padi itu kalau sudah kering, sudah dipukul, keluar berasnya, dibuang. Nah, yang dibuang itu seperti itu warnanya. Jasad-jasad bergelimpangan tanpa ada nyawa, dihancurkan sama Allah dengan halilintar dari atas langit. Sekali jeritan dari langit yang mencabut semua nyawa mereka habis, tidak ada sisanya. Anak kecil, perempuan, laki-laki, ibu-ibu, orang tua, semuanya habis. Kecuali yang beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam. Makanya mereka dikatakan Al-Arabul Ba'idah. Orang Arab yang sudah habis dari muka bumi karena tidak disisakan sama Allah. Habis semua. Setelah kejadian tersebut teman-teman, didatangin sama Nabi Soleh. Nabi Soleh mendatangi kaumnya ini yang sudah jadi jasad-jasad tanpa ruh, jadi bangkai. Dilihat sama Nabi Soleh dengan hati yang sedih. Ini saudaranya, kaumnya sendiri, dihabiskan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi, ini Nabi Soleh ngomong sama jasad-jasad mereka. Laqad ablaghatukum risalata rabbi. Telah aku sampaikan kepada kalian surat dari Allah, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasatu lakum, sudah berkali-kali aku nasihati kalian. Walakila tuhibbunan nasihin.
Tapi kalian tidak senang sama orang-orang yang menasihati. Kalau dinasihati tidak mau. Ana sudah sampaikan sama kalian siang malam berdakwah, menasihati kalian. Dibilang jangan ganggu ini unta, kalian ganggu. Disuruh beribadah sama Allah, kalian tidak mau. Kalian tidak senang sama orang yang menasihati. Dengan penuh sedih dikatakan sama Nabi Soleh. Maka habislah teman-teman sekalian kaum Samud. Hitungan detik hancur, habis semuanya, tidak tersisa. Allah itu maha bisa. Makanya kita ini jangan memerangi Allah. Jangan kita ini membangkang. Kalau ada saudara kita yang membangkang, kasih tahu. Hati-hati, siapa yang kamu hadapi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah dari Nabi Soleh dan kaum Samud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.